Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anwar Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Dan juga pendidikan itu memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan maksud tujuan pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah dengan memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya sebagai tuntunan di mana murid yang terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar untuk memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, namun dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas saya cenderung kaku dan kurang berpihak pada murid. Saya percaya bahwa murid itu sebagai objek pembelajaran dan memiliki kebutuhan yang sama antara murid yang satu dengan murid yang lain. Saya menganggap murid-murid itu seperti kertas putih yang kosong dan harus diisi sesuai dengan keinginan gurunya, tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing murid. Pembelajaran di kelas pun, saya lebih sering mendominasi pembelajaran dan banyak menghabiskan waktu dengan berceramah dan menulis, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Selain itu, saya juga percaya bahwa capaian materi di kelas tersebut harus tercapai dan ketuntasan murid hanya dilihat dari pengetahuan kognitifnya saja, seperti melihat nilai ulangan harian maupun nilai ulangan semester. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran pun mulai ada perubahan. Saya sudah tidak lagi menganggap bahwa murid itu bagaikan kertas-kertas yang kosong, melainkan murid itu seperti kertas buram yang di dalamnya sudah ada garis-garisnya. Murid-murid itu mempunyai gambar dan warnanya sendiri-sendiri yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dalam pembelajaran pun, saya akhirnya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan ada proses menuntun dan memerdekakan murid
untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Selain itu, saya juga memberi ruang kepada murid untuk lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, memilih cara belajar, dan mendorong kebebasan berkreasi serta berekspresi. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, strategi yang saya terapkan yaitu yang pertama, sebagai guru saya mencoba mengenali dan memahami karakteristik masing-masing murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, sebagai guru saya juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran maupun memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Selanjutnya, sebagai guru saya juga merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang relevan dengan konteks kebudayaan. Dan yang terakhir, setiap akhir dari proses pembelajaran, saya akan melakukan refleksi untuk mengamati kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang sudah berjalan. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Anwar Hidayat mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.